Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desi Sirli Febrianti C, NIM 19030300015, kelas A semester 3, dosen wali, Dr. Randa Haja Balkis Reatanov M. Hum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas sebagai ulangan tengah semester dalam mata kuliah teori sosiologi modern. Yang pertama adalah teori struktural fungsional. Fungsionalisme struktural menurut Robert Camerton dapat didefinisikan dengan penelitiannya pada masyarakat Amerika Serikat. Kelahiran teori sosial Merton berkaitan dengan situasi politik, ekonomi, budaya, di mana konteks teori sosial itu berada di tengah masyarakat. Seperti halnya pada penelitian Merton mengenai perbudakan di Amerika Serikat yang berpendapat bahwa di Amerika Serikat belahan selatan perbudakan ini mengandung konsekuensi negatif bagi bagian lainnya. Namun, bagi orang kulit putih di bagian Amerika Serikat belahan selatan justru mengandung konsekuensi positif karena tersedianya tenaga kerja murah, dukungan bagi ekonomi, kapas, dan status sosial. Terus Merton menjelaskan bahwa konsekuensi yang tidak diatasi itu tidaklah sama dengan fungsi laten, karena fungsi laten merupakan suatu tipe konsekuensi yang tidak terantipasi dan sesuatu yang fungsional bagi sistem yang dirancang. Analisis Merton mengenai hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomi, yakni ketidakmampuan tindakan menurut nilai-nilai normatif karena posisinya berada dalam struktur sosial masyarakat, serta kebudayaan menghendaki adanya beberapa jenis perilaku yang dicegah oleh struktur sosial. Dalam hal ini, Merton lebih terfokus pada difungsi, yaitu anomi. Berikutnya adalah teori struktural fungsional menurut Talcott Person, di mana menurut Person ada 4 fungsi yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, meliputi adaptasi. Yang pertama ada pencapaian tujuan atau goal attainment, kedua integrasi dan latensi. 4 fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan. Penjelasannya sebagai berikut. Menurut Person, ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua orang sistem sosial, meliputi adaptasi, pencapaian, integrasi, dan latensi. 4 tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada adaptation, di mana fungsi yang amat penting di sini sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya. Yang kedua adalah goal attainment atau pencapaian tujuan, sangat penting di mana sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga ada integration. Artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi AGL. Yang keempat yaitu latensi. Laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural. Bagaimana sistem kultural bekerja? Jawabannya adalah dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Person memberikan jawaban atas masalah yang ada pada fungsionalisme struktural dengan menjelaskan beberapa asumsi sebagai berikut. Sistem mempunyai properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan dan keseimbangan. Sistem juga bergerak statis, artinya ia tidak bergerak pada proses perubahan yang teratur.
Sifat dasar bagian suatu sistem akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya, dan lain-lain. Berikutnya adalah teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx terjadi karena adanya pemisahan kelas di dalam masyarakat. Kelas sosial tersebut antara kaum borjuis dan kaum proletar, di mana kaum borjuis yang mempunyai modal atas kepemilikan sarana-sarana produksi sehingga dapat menimbulkan pemisahan kelas dalam masyarakat. Karl Marx menunjukkan bahwa dalam masyarakat pada abad ke-19 di Eropa terdiri dari kelas pemilikan modal atau kaum borjuis dan kelas miskin atau kaum proletar. Berikutnya teori konflik menurut Dahrendorf. Dalam setiap kelompok, seseorang berada dalam posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, yang berarti orang tersebut mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Sedangkan masyarakat yang dalam posisi marginal atau kaum yang terpinggirkan berusaha mengadakan perubahan. Konflik dapat merupakan proses penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Jadi, tidak selamanya konflik itu bersifat negatif, ada juga sebagiannya bersifat positif. Berikutnya ada teori konflik menurut Coser dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap adanya tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan yang ditujukan kepada objek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan konflik non-realitas yaitu berasal dari kebutuhan untuk mengadakan ketegangan yang paling tidak dari satu pihak. Teori berikutnya adalah teori konflik menurut Max Weber. Bagiannya konflik merupakan unsur dasar kehidupan masyarakat. Bagi Max Weber, konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan di mana kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan kepada kekuatan orang yang kuat, itulah yang berkuasa. Sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, artinya kekuasaan yang dibenarkan. Teori konflik menurut Karl Marx menekankan pada 3 isu sentral, yaitu yang pertama teori perjuangan kelas, yang kedua teori materialisme, dialektika atau historis, dan yang ketiga teori nilai lebih. Semua peristiwa digerakkan oleh konflik antara kelas-kelas, properti, dan ketidakmampuan alat-alat produksi. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori Marx ini. Yang pertama, manusia tidak memiliki kodrat yang persis dan tetap. Yang kedua, tindakan sikap dan kepercayaannya. Individu tergantung pada hubungan sosialnya, dan hubungan sosialnya tergantung pada situasi kelasnya dan struktural ekonomis masyarakatnya. Yang ketiga, ada manusia tidak mempunyai kodrat lepas dari apa yang diberikan oleh posisi sosialnya. Yang keempat, dalam suatu sistem sosial pasti ada benih-benih konflik kepentingan. Yang kelima, konflik adalah fakta sosial, dan lain-lain. Ada beberapa model konflik bagi Dahrendorf, diantaranya sebagai berikut. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan. Yang kedua, setiap masyarakat kapan saja memperhatikan perpecahan dan konflik-konflik sosial. Yang ketiga, setiap elemen dalam masyarakat menyumbang pada integrasi dan perubahan. Yang keempat, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan atau beberapa anggota oleh orang lain. Jadi, menurut Dahrendorf, konflik yang masih bersifat laten akan dapat berubah menjadi manifest apabila masing-masing dari mereka sadar akan kepentingannya. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak akan ada tampak adanya konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi kita tidak akan mempunyai konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Jadi perbedaan teori Karl Marx dengan Dahrendorf sebagai berikut. Marx membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar, bahwa satu-satunya konflik adalah konflik kelas yang terjadi karena adanya pertentangan antara kaum pemilik sarana produksi dengan kaum buruh. Dahrendorf menyatakan terdiri atas kaum pemilik modal, kaum eksekutif, dan tenaga kerja. Berikutnya adalah teori konflik menurut Coser.
Tidak selamanya konflik itu bersifat negatif, bahwa konflik dapat menjadikan positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat. Fungsi positif konflik yang menyebabkan perubahan di mana solidaritas kelompok akan semakin erat untuk mengatasi masalah dengan kelompok lainnya. Dampak positif dari konflik yaitu perubahan politik. Teori konflik menurut Karl Marx bahwa berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur akan antara berbagai individu dari kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Jadi Marx beranggapan bahwa atas kepada pembentukan sebuah masyarakat adalah disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti tanah, modal, industri, dan perdagangan. Fungsionalitas konflik dan kondisi-kondisi memengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, perumusan dalam hubungan sosial yang intim. Bila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antara konflik realitas dan non-realitas lebih sulit untuk dipertahankan. Sedangkan pada hubungan-hubungan sekunder seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan relatif dapat lebih bebas diungkapkan. Yang kedua, fungsionalitas konflik. Koser mengutip hasil pengamatan George Simmel yang menunjukkan bahwa konflik mungkin positif sebab dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok dengan memantapkan keutuhan dan keseimbangan, karena homogenitas mungkin penting bagi kelangsungan suatu kelompok terisolir, yang berarti konflik internal tidak ada. Hal ini dapat juga berarti kelemahan integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, kondisi-kondisi yang memengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok. Menurut Koser, konflik dengan kelompok luar akan membantu memantapkan batas-batas struktural. Bila mana konsensus dari suatu kelompok lemah kohesi, akibatnya kelompok terancam oleh perpecahan. Berikutnya adalah teori pertukaran. Teori pertukaran sosial mengasumsikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh hasil interaksi sosial dengan orang lain yang membawa untung rugi atau penghargaan hukuman yang akan diperoleh. Teori ini menawarkan sebuah modal dalam menginterpretasi perilaku sosial yang berbasis pada pertukaran dalam sosiologi. Teori pertukaran sosial selalu dikategorikan ke dalam teori mikrososiologi. Analisis teori ini sering ditempatkan dalam tataran individual yang pada perilaku individu, bahkan pada level yang lebih dalam. Teori ini cukup sering berupaya mengungkapkan sisi psikologis dan seseorang yang bertindak sehingga tak tampak pada studi psikologi sosial. Berikutnya adalah teori interaksionalisme simbolis. Teori interaksionalisme simbolik merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Teori ini memiliki akar keterkaitannya dari pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Teori interaksionalisme simbolik menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjek yang diciptakan individu sebagai basic perilaku dan tindakan sosialnya. Blumer menuliskan 3 prinsip utama teori interaksionalisme simbolik. Yang pertama, kita bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang kita interpretasikan dari perilaku atau tindakan kita. Yang kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial. Yang ketiga, lanjutan dari sebelumnya, penciptaan makna sosial dan pemahaman. Makna sosial merupakan proses interaktif yang terus berlangsung. Makna sosial biasanya sudah
eksis jauh sebelumnya. Teori interaksionalisme simbolik melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung. Teori ini sering digolongkan sebagai teori mikrososiologi karena ranah analisisnya sampai pada aspek individu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dan jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.